I don't wanna go to school tomorrow, I can. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famildangun Parastika, NIM 12401183096. Di sini saya berasal dari KKN VDR 45 yang akan memberikan video singkat mengenai edukasi pentingnya vaksin COVID-19. Sebelum membahas lebih rinci apa itu vaksin COVID-19, kita simak dulu video berita berikut ini. Angka kematian atau penyebaran COVID-19 itu masih bisa dikendalikan dengan beberapa protokol kesehatan, giat melakukan vaksinasi COVID, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19. Vaksin itu berasal dan mengandung fragmen organisme penyebab penyakit yang telah dimatikan atau telah dilemahkan. Vaksin juga mengandung cetak biru pemicu reaksi serupa. Vaksin memicu kekebalan tubuh untuk mengenali penyerang yang masuk dan memproduksi antibodi di dalam tubuh kita. Tujuannya itu agar sistem kekebalan tubuh di dalam diri kita itu lebih baik sehingga imun akan melawan organisme yang menyerang tubuh kita sesuai prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Vaksinasi COVID-19 untuk hidup yang lebih sehat. The Beginnings of Vaccine COVID-19. Tentang vaksin COVID-19. Sejak beberapa waktu lalu, upaya uji coba dan mendatangkan vaksin sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan upaya ini dilakukan oleh para pengambil kebijakan di seluruh dunia. Masing-masing negara berupaya untuk memproduksi vaksin. Namun demikian, hanya beberapa negara saja yang vaksinnya sudah bisa diuji coba. Pemberian vaksin ini menjadi solusi yang paling tepat untuk mengurangi resiko terinfeksi virus corona. Vaksin COVID-19 disuntikan untuk mendorong tubuh membentuk antibodi yang berguna untuk melawan infeksi virus corona. Mengenai jenis-jenis vaksin di Indonesia sendiri, ada 6 jenis vaksin yang sudah pernah diuji coba. Antara lain ada Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, Moderna, dan Pfizer. Namun, dalam praktiknya, vaksin yang paling banyak diberi dan AstraZeneca. Manfaat vaksin sendiri ada banyak, namun di sini kita akan membahas 3 manfaat pokok atau inti. Yang pertama adalah mencegah gejala COVID-19 lebih parah. Seseorang yang sudah mendapatkan vaksin akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan meminimalisir seseorang terinfeksi COVID-19. Jadi, seseorang yang sudah divaksinasi kemudian terpapar COVID, gejala yang timbul akan sangat ringan, berbeda dibandingkan dengan individu yang belum disuntik vaksin. Yang kedua adalah melindungi orang sekitar, bahkan membantu tenaga medis. Dengan vaksin, seseorang tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar. Hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat menerima vaksin 19. Saat ini diberikan kepada mereka yang sehat, tidak memiliki penyakit, dan persyaratan lainnya. Mereka yang tidak bisa divaksinasi mengandalkan orang yang sudah divaksin untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Makin banyak orang yang divaksin, maka makin kecil kemungkinan orang yang terinfeksi menularkan penyakit ke orang lain. Yang ketiga adalah pandemi akan segera berakhir. Semakin banyak orang yang divaksinasi COVID-19, maka makin besar pertahanan diri seseorang dalam melawan virus. Hal ini akan mendorong pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Herd immunity inilah yang akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus mengakhiri pandemi. Menerima vaksinasi dan tetap menjaga diri dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan akan mengoptimalkan kemungkinan pandemi ini akan segera berakhir. Beberapa ulasan mengenai pentingnya vaksin COVID-19. Kapan sih kita itu harus vaksin COVID-19? Kita bisa melakukan vaksinasi COVID-19 ketika kita memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri di bawah naungan Kementerian Kesehatan.
Nah, untuk jadwal vaksin sendiri itu dilakukan secara bertahap 2 kali, yaitu dosis pertama dan juga dosis kedua. Mengingat betapa pentingnya vaksin, maka kita sebagai masyarakat yang taat akan peraturan pemerintah, kita harus ikut serta mensukseskan gerakan vaksin COVID-19. Meskipun telah ada banyak pro maupun kontra yang hadir di lingkungan masyarakat, namun ketika badan kita terasa segar, fit, dan siap untuk disuntik vaksin, segera lakukan vaksinasi COVID untuk pandemi ini agar segera berakhir. Nah, sekarang pemerintah juga gencar melakukan pemerataan vaksinasi COVID, salah satunya dengan cara mensyaratkan untuk transportasi darat maupun udara itu harus memiliki sertifikat vaksin. Nanti setelah kita mendapat vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua, kita akan mendapatkan bukti sertifikat seperti yang ada di gambar di samping ini. Bukti ini bisa kita gunakan untuk syarat sebagai kita untuk bepergian dari satu tempat ke tempat Untuk lain. bisa mengikuti syarat vaksinasi COVID-19, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh calon penerima vaksin. Yang pertama, tidak memiliki penyakit yang terdapat dalam format screening penapisan. Tekanan darah didapatkan hasil di atas atau sama dengan 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan. Tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19. Selanjutnya, suhu sama atau di atas 37,5 derajat Celcius, vaksinasi akan ditunda sampai pasien sembuh atau bersuhu normal. Vaksin juga tidak akan diberikan kepada ibu hamil atau yang sedang menyusui di bawah anjuran atau pemeriksaan dokter. Jika memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, TBC, vaksinasi akan ditunda sampai kondisi pasien terkontrol normal. Pembahasan singkat kita mengenai pentingnya vaksinasi COVID di lingkungan masyarakat. Ayo kita dukung pemerataan vaksinasi COVID untuk Indonesia yang lebih baik. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.